Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan masuk ke materi selanjutnya untuk bahasa pemrograman Python. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita bakalan membahas tentang dua poin besar. Pertama itu kita bakal membahas tentang kondisi pada Python. Kita bisa menggunakan logic if else untuk implementasi kondisi. Lalu ada struktur data pada Python, yang dimana struktur data itu adalah memungkinkan kita dapat menyimpan data atau value atau nilai di dalam satu variabel, yang dimana data itu kita bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, kenapa alasannya bahasa program Python itu banyak digunakan untuk implementasi dari big data. Nah, Nah, untuk struktur data Python itu kita bakalan terbagi atas 3 poin. Pertama itu ada list, lalu ada tuple, lalu ada dictionary. Nah, yang dimana nanti kita bakalan bahas dan mengimplementasikannya satu persatu. Nah, sekarang kita bakalan bahas dulu tentang kondisi pada Python menggunakan logic if else. Nah, seperti itu. Nah, oke. Di sini saya sudah buka PyCharm, lalu sudah bikin project namanya belajar Python. Lalu di sini ada file Python-nya. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah saya punya variabel deh, punya variabel misalkan username, misalkan username-nya itu Budi. Lalu saya punya variabel password, misalkan 5689. Nah, di sini saya pengen bikin logic kalau misalkan dia passwordnya itu password dan username-nya itu sama, dia bakalan mengeluarkan kata sukses login. Tetapi kalau misalkan dia gagal, dia bakalan uh, misalkan login gagal atau sebagainya. Nah, di sini saya pakai if. Nah, if username sama dengan Budi. Nah, lalu di sini saya bakalan menggunakan operator and username sama dengan Budi and password sama dengan 123456789. Lalu di sini saya bikin kurang satu. Nah, saya bikin misalkan print berhasil login. Lalu kita bikin di sini else-nya gagal print gagal login. Oke. Oke, berarti di sini inputnya saya username-nya saya bikin by input saja. Misalkan input, masukkan username. Lalu di sini saya bikin juga input 123456789. Sorry. Masukkan password. Oke, sekarang kita coba run. Username-nya misalkan kita bikin Budi, lalu passwordnya 123456789. Kita enter. Oke, ada error. Oke, kita harus
Oke, nah jadi ini adalah implementasi untuk kondisi if else pada Python. Jadi di sini saya bikin sebuah implementasi sederhana untuk login, yang dimana kalau misalkan username dan passwordnya itu benar, dia bakal mengeluarkan kata-kata berhasil login. Nah, kalau misalkan salah, apa yang bakalan terjadi? Misalkan Budi 123, artinya dia bakalan mengeluarkan gagal login. Nah, jadi ini adalah implementasi dari if else pada Python. Nah, sekarang kita bakal mencoba implementasinya bagaimana kalau misalkan kita punya lebih dari satu kondisi atau kondisi yang banyak. Nah, misalkan di sini saya punya nilai atau skor dengan input. Misalkan input your score. Oke. Nah, di sini saya pengen bikin lebih dari satu kondisi. Nah, ibaratnya kayak grade gitulah, grade misalkan if score. Nah, karena kita pengennya si skor ini adalah input berupa angka. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus menambahkan integer terlebih dahulu, yang dimana untuk mengenalkan kalau variabel skor ini adalah numerik atau integer pada logiknya. Nah, si skor lebih besar atau sama dengan 90 misalkan. Nah, lalu dia pengen ngeprint misalkan very good. Lalu Nah, untuk kondisi keduanya kita bisa menggunakan elif. Nah, kalau di implementasi lainnya pakai else if, kita bisa menggunakan else if integer score misalkan lebih besar atau sama dengan 80 misalkan. Print misalkan ini rate-nya good. Lalu kita pengen nambahkan lagi kondisi yang lain. Jadi kita harus nambahkan elif integer score besar atau sama dengan misalkan 70. Lalu print misalkan not bad. Lalu misalkan kita mau mengakhiri kondisinya. Di sini teman-teman bisa sampai di sini saja. Berarti dia cuma bisa kondisi dari 90, 80, 70. Nah, saya pengen misalkan di bawah si 70 ini dia bakalan ngeprint bad atau buruk. Nah, tinggal kita pilih atau kita ketik else di sini, titik 2, lalu tinggal do-nya, apa yang dia lakukan. Nah, di sini saya pengen ngeprint bad. Nah, lalu tinggal kita jalankan input di score. Oke, misalkan di sini saya bikin 100. Nah, very good. Lalu misalkan di sini saya pengen masukkan nilainya misalkan 80. Oke, good. Nah, kalau kita masukkan nilainya di bawah 70, misalkan di sini 50. Nah, bad. Nah, jadi ini adalah implementasi dari kondisi menggunakan logic if else, yang dimana kita bisa menambahkan lebih dari satu logic di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa membuat kondisi di dalam kondisi, yang dimana artinya
di dalam if ada if lagi. Contohnya, di sini saya punya variabel a sama dengan 1, a sama dengan b sama dengan 2. Nah, lalu di sini saya pengen bikin logic if integer a sama dengan 1. Nah, dia bakal melakukan apa? Saya pengen bikin if lagi di dalamnya. Integer b sama dengan 2. Nah, lalu saya pengen print your data akan valid. Nah, atau your data, oke, valid saja. Lalu di sini else print your data not valid. Nah, di sini else print akan fail. Oke, nah jika dijalankan kode program ini, secara otomatis dia bakalan mengeluarkan kata-kata your data valid. Nah, kita cobakan. Oke, nah dia menampilkan your data valid. Nah, kenapa? Karena di sini saya punya dua kondisi. Misalkan if integer a sama dengan 1, otomatis kondisi ini terpenuhi dong. Nah, ini terpenuhi. Otomatis dia bisa melanjutkan ke kondisi selanjutnya. Lalu dia ngecek lagi if integer b sama dengan 2. Otomatis ini valid juga atau terpenuhi. B sama dengan 2. Maka dia bakalan melakukan print your data valid. Nah, misalkan di sini saya bikin a tidak sama dengan 1. Otomatis ini kondisinya tidak terpenuhi. Karena di sini a adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita jalankan kode program ini, otomatis dia bakalan lari ke si else-nya. Walaupun kondisi di sini sudah terpenuhi. Kita cobakan. Nah, bakalan fail. Nah, lalu misalkan kalau di sini kita bikin kondisinya A sama dengan 1, tetapi B ini kita bikin tidak sama dengan 2. Otomatis ini tidak terpenuhi dong. Nah, ini dia bakalan lari ke si else-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah implementasi yang dimana di dalam logic atau di dalam kondisi itu ada kondisi lagi. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di dalam penggunaan logic if else di Python ini adalah space yang ada di sini. Nah, otomatis misalkan teman-teman bikin di sini, nah dia bakalan error. Kenapa? Karena di sini dia menganggap if ini kondisinya. Nah, kondisinya jika terpenuhi dia bakal melakukan apa? Nah, karena di si if ini sejajar dengan si if di atasnya, dia menganggap kalau ini bukan yang harus dilakukan kalau di kondisinya benar. Nah, kalau misalkan kita tambahkan spasi, dia bakal tidak error. Kenapa? Karena dia menganggap, oh, kondisi gue ini udah terpenuhi, maka dia bakal melanjutkan ke kondisi keduanya. Jadi yang harus diperhatikan sekali adalah space yang ada di sebelum kondisi ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu adalah implementasi untuk penggunaan kondisi. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke struktur data pada Python. Saya hapus dulu saja. Oke. Pertama kita bakalan masuk ke list. Nah, jadi list ini adalah salah satu metode untuk penyimpanan data dalam bentuk variabel dengan jumlah yang banyak atau bisa disamakan dengan sebuah array. Nah, cara penulisannya juga sama dengan array. Misalkan di sini saya punya variabel angka sama dengan saya bikin string saja 1
2, 3. Nah, di sini ada 4 dan 5. Nah, dan juga yang harus teman-teman ingat, untuk array seperti biasa berarti ini adalah indeks 0, 2, 3, 4, dan ini adalah 5. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, sorry. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kita punya indeks dari 0 sampai 4. Nah, untuk penampilkannya sama seperti array pada umumnya. Print, lalu nama variabelnya angka, lalu indeksnya. Misalkan kita mau menampilkan indeks ke 1, otomatis dia bakal menampilkan 2. Nah, lalu kita mau menampilkan indeks ke 3, otomatis dia bakal menampilkan 4. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa menampilkan, misalkan kita mau menampilkan nilai dari indeks 1 sampai indeks 3. 1 sampai 3, sorry, 1 sampai 3. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. 0 sampai 3, yang dimana artinya kita bakal menampilkan value yang ada di indeks 0 sampai 3. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya bakal seperti itu. Dia bakal menampilkan 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan di indeks 3-nya itu dia nggak bakal menampilkan. Nah, misalkan kalau kita dari 0 sampai 2, misalkan, otomatis dia bakal menampilkan 0, 1. 0, 1. Berarti dia bakal menampilkan value 1 dan 2. Kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk penampilan value pada list ini agak memiliki suatu kelebihan daripada area-area yang lain. Seperti apa? Nah, jadi kalau untuk array pada biasanya kan kita butuh perulangan, walaupun kita juga bisa implementasikan perulangan di sini. Jadi kita butuh perulangan untuk menampilkan semua nilai yang ada di sini, di list ini atau di array ini. Nah, kalau di Python kita bisa menampilkan semua value yang ada di list ini tanpa harus perulangan. Caranya kita tinggal memanggil nama dari variabelnya. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Kita bakal bisa menampilkan semuanya tanpa harus menggunakan perulangan. Nah, tapi kalau misalkan tanpa menggunakan perulangan, kita bakal menampilkan kurung siku juga seperti ini di sini. Nah, kita bakal menampilkan juga kurung siku. Tapi kalau misalkan kita menggunakan perulangan, ya kita implementasikan di sini perulangannya. For, misalkan di sini saya bikin A, in, angka, print, misalkan A. Kita coba kan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Dia bakalan nampil secara menurun ke bawah atau satu persatu. Dia bakal menampilkan satu persatu value-nya, yang dimana di variabel angka ini kita punya value ini atau nilai ini, yang mana nilai ini bakalan kita simpan di A, dan di A bakalan melakukan perulangan sebanyak nilai yang ada di angka ini. Jadi dia bakal terus menerus melakukan perulangan sampai 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 value yang ada di sini sudah ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah implementasi untuk list. Oke. Lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke implementasi tuple. Kita masuk ke implementasi tuple.
Nah, apa itu tuple? Jadi tuple itu sama dengan list, sangat sama dengan list, dan fungsinya itu juga sama dengan list. Tapi yang membedakan antara list dan tuple itu adalah cara penulisannya. Misalkan tadi saya punya angka satu, misalkan saya bikin lagi angka variabel angka satu. Nah, kalau misalkan di list kita menggunakan kurung siku di sini, kita bisa menggunakan kurung biasa untuk menggunakan tuple ini. Lalu misalkan 2, oh, oke. 2 2 1 1 misalkan. Nah, untuk cara menampilkan value-nya juga sama dengan si list ini. Print misalkan angka 1, misalkan kita mau indeks ke 2 misalkan, otomatis dia bakal menampilkan 1. Nah, kita jalankan. Nah, oke, ini kita komen saja. Oke, kita jalankan lagi. Nah, dia bakal menampilkan nilai yang ada di indeks 2. Berarti 0, 1, 2, dia bakal menampilkan 1. Nah, kita juga bisa mengimplementasikan seperti tadi. Kita misalnya menampilkan nilai dari indeks 0 sampai misalkan 0, 1, 2. Nah, otomatis dia bakal menampilkan 2 dan 2. Kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengimplementasikannya. Nah, untuk perulangannya juga kita bisa sama. Kita bisa mengimplementasikan perulangannya juga pakai for. Misalkan B in angka 1, hitung 2, lalu print B. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi antara tuple dengan list itu sama. Yang membedakan hanyalah penulisan saja. Kalau list dia menggunakan kurung siku, sedangkan kalau tuple dia menggunakan kurung biasa. Nah, oke, lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke implementasi terakhir. Terakhir kita bakal masuk ke implementasi dictionary. Kita bakal masuk ke dictionary. Nah, oke. Nah, jadi dictionary ini adalah salah satu metode pada Python. Yang dimana metode ini kita dapat menyimpan lebih dari satu value dalam satu variabel. Nah, tetapi yang membedakan antara dictionary dan tuple, dictionary dengan tuple dan list adalah dictionary ini hampir sama dengan database. Jadi strukturnya pun hampir sama dengan kalau misalkan teman-teman pengen baca itu hampir sama dengan JSON. Nah, JSON itu adalah salah satu metode database. Nah, hampir sama dengan JSON. Cara penulisannya seperti ini. Misalkan di sini saya punya, gampangnya seperti ini. Saya pengen melakukan implementasi dari sebuah kolom ke dalam dictionary. Nah, saya punya data seperti ini. Nah, jadi di sini saya punya satu kolom yang dimana, saya punya satu table yang dimana dalam table itu punya 3 kolom. Pertama ada first name, last name, sama full name. Lalu datanya ada 2 data ini. Nah, ini pengen saya rubah ke dalam bentuk dictionary. Nah, misalkan di sini saya punya variabel data 1 misalkan. Karena tadi saya punya 2 data, saya bikin data 1. Lalu di sini kita menggunakan kurung kurawal. Lalu tadi kan kita punya kolom namanya first name. Nah, di sini saya bisa bikin first name, lalu titik 2, lalu kutip, misalkan tadi namanya Budi, koma,
Lalu yang kedua ada last name, kolom last name. Last name. Lalu last name-nya Putra. Lalu punya full name. Full name. Oke, full name. Nanti full name-nya itu jadinya Budi Putra. Lalu data 2. First name. Data 2 itu pakai Sony. Lalu last name. Titik 2. Sony Dwi Arya. Kan Dwi. Lalu koma, full name. Jadi namanya Sony Dwi. Nah, oke, jadi ini adalah implementasi table yang saya bikin ini ke dalam bentuk dictionary. Nah, ini adalah implementasi bentuk dari variable dictionary dari sebuah table. Nah, cara pemanggilnya gimana? Misalkan di sini saya pengen memanggil sebuah data pada data 1. Misalkan saya pengen memanggil first name pada atau full name pada data 1. Berarti di sini saya tinggal bikin kutip lalu panggil full name. Oke, full name. Nah, data 1. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi untuk penggunaan dictionary ini kita tidak memanggil lagi yang namanya index. Jadi kita pakai kolomnya ini untuk panggilnya. Nah, untuk implementasinya penggunaan perulangan bakal seperti ini. For misalkan di sini kolom in data 1. Lalu saya mau menampilkan data value yang ada di variabel data 1. Print data 1. Misalkan di sini saya panggil kolomnya dulu. Kolom titik 2. Lalu data 1 kolom. Nah, oke, kita coba jalankan dulu. Nah, hasilnya bakal seperti ini. First name, full name, last name. Nah, jadi kita bisa menggunakan perulangan ini untuk memanggil value yang ada di data 1. Jadi kolom ini kita memanggil kolomnya ini first name, lalu sini last name, full name. Nah, lalu data 1 itu adalah data yang ada di sini. Lalu kita bakal memanggil semua isi yang ada di sini sesuai dengan kolomnya. Nah, kalau misalkan kita mau memanggil si data 2, berarti for
kolom, misalkan di sini saya bikin kolom 1, in data 2, lalu print kolom 1 titik 2 koma data 2 kolom 1. Kita jalankan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Ataupun misalkan kita bikin pembatas di sini. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, jadi ini adalah implementasi dari dictionary untuk Python. Oke, jadi sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.